warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Ahmadiyani dengan NIM L1A1990 dari kelas R003 atau C dan merupakan mahasiswa dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi analisis standar dan pedoman penilaian kinerja PHPL atau pengelolaan hutan produksi lestari. Analisis standar dan pedoman penilaian PHPL, pengelolaan hutan produksi lestari. Pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 6 pokok bahasan. Yang pertama adalah apa itu PHPL dan mengapa PHPL itu perlu untuk dilakukan. Yang kedua, standar penilaian kinerja PHPL. Yang ketiga, pedoman pelaksana penilaian kinerja PHPL. Yang keempat, kegiatan penilaian PHPL. Yang kelima, penentuan nilai akhir kinerja. Dan yang terakhir, sertifikat PHPL. Pada kesempatan kali ini, banyak sekali yang bertanya-tanya, apa itu PHPL? PHPL atau Pengelolaan Hutan Produksi Lestari merupakan perwujudan dari konsep pembangunan berkelanjutan di bidang kehutanan. Untuk mencapai tujuan PHPL, diperlukan sistem pengelolaan hutan produksi yang menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial hutan. Jika ditanya, mengapa PHPL perlu untuk dilakukan? Maka, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwasannya PHPL itu dilakukan untuk menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial hutan. Karena hutan mempunyai 3 fungsi, yaitu pertama fungsi produksi. Fungsi produksi yaitu di mana hutan mempunyai nilai ekonomi, baik hasil hutan bukan kayu maupun hasil hutan bukan kayunya. Yang kedua adalah fungsi ekologi, di mana karena hutan sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, dan hewan. Contohnya adalah seperti penyerapan karbon dioksida, melepaskan oksigen, sumber air, dan yang lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah fungsi sosial, di mana fungsi sosial ini hutan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sumber pemenuh kebutuhan hidupnya atau sebagai pemenuh kebutuhan dasar bagi masyarakat sekitar hutan, seperti obat-obatan, sumber mata pencarian, penelitian, dan lain sebagainya. Dan di dalam PHPL, ada 5 aspek yang perlu dipenuhi dalam PHPL. Yang pertama adalah aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan. Dan yang kedua, aspek kesinambungan produksi. Yang ketiga, aspek konservasi ekologi dan lingkungan. Yang keempat, aspek manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir adalah aspek kelembagaan. Standar penilaian kinerja PHPL atau pengelolaan hutan produksi lestari. Saat ini sudah ada beberapa standar dan pedoman penilaian kinerja PHPL dan verifikasi legalitas kayu, baik yang bersifat wajib atau mandatori dan dari pemerintah maupun yang bersifat sukarela atau voluntary. PHPL itu sendiri merupakan suatu manajemennya atau sering disebut dengan SFM atau Sustainable Forest Management, yaitu yang mengarah pada proses produksinya. Dalam hal ini, yang paling berperan ialah yang bersifat wajib atau mandatory, diatur melalui peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kehutanan, dan peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya telah dirubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008. Yang kedua ialah Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P38-Menhub 2 tahun 2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak. Dan yang ketiga ialah Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P68-Menhub 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P38-Menhub 2 tahun 2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak. Dan yang terakhir adalah Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P48-6-BPPHH 2011 tentang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL dan verifikasi legalitas kayu. Acuan atau standar penilaian kinerja PHPL ini diatur dalam 4 hal. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 30/Men-LHK/Setjen/PHPL tahun 2016 tentang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak. Menurut Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 368. Dan yang nomor 2 adalah Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor 14/PHPL/Set/4 tahun 2016 tanggal 29 April 2016 tentang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL dan verifikasi legalitas kayu atau VLK. Dan selanjutnya adalah acuannya berdasarkan SNI, ISO atau IEC 17065 tahun 2012 tentang penilaian kesesuaian persyaratan untuk lembaga sertifikat produk, proses, dan jasa. Dan yang terakhir adalah SNI, ISO IEC 19011 tahun 2012 tentang panduan audit sistem manajemen. Standar penilaian kinerja PHPL. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P14-PHPL/Set/4-2016 tentang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL dan verifikasi legalitas kayu atau VLK. Yang pertama adalah pemegangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan alam. Dan yang kedua adalah pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan tanaman. Dan yang ketiga, pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, restorasi ekosistem. Dan yang keempat, pemegang pengelolaan. Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja PHPL. Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja PHPL. Ruang lingkup dalam pedoman pelaksanaan penilaian kinerja PHPL. Yang pertama adalah pelaksanaan penilaian kinerja PHPL atau pengelolaan hutan produksi lestari. Yang kedua, pelaksanaan penilaian kinerja PHPL
dengan menggunakan standar penilaian kinerja PHPL. Yang ketiga, standar penilaian kinerja PHPL terdiri dari kriteria dan indikator penilaian. Yang keempat adalah penilaian terhadap dokumen dalam rentang waktu 5 tahun. Kegiatan penilaian PHPL. Yang pertama yaitu permohonan penilaian. Di mana permohonan penilaian ini yang pertama adalah audit mengajukan permohonan penilaian kinerja PHPL secara tertulis kepada lembaga penilai pengelolaan hutan produksi lestari dengan tembusan kepada direktur, kepala dinas provinsi, dan kepala balai. Dan tahap selanjutnya adalah lembaga penilai pengelolaan hutan produksi lestari menindaklanjuti dengan meminta kelengkapan data atau dokumen. Dan selanjutnya lembaga penilai pengelolaan hutan produksi lestari melakukan kajian terhadap data atau dokumen yang disampaikan oleh audit. Dan yang terakhir adalah lembaga penilai pengelolaan hutan produksi lestari menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan audit. Dan yang kedua adalah perencanaan penilaian, di mana dalam perencanaan penilaian ini ada 2 tahap yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah persiapan, sedangkan yang kedua adalah rencana audit. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan itu terdiri dari 2 hal, yaitu perekrutan dan mobilisasi tim audit dan logistik. Kita bahas yang pertama. Perekrutan dan mobilisasi tim audit yaitu meliputi lembaga penilai pengelolaan hutan produksi lestari menetapkan auditor dan tenaga ahli jika itu diperlukan. Yang kedua, lembaga penilai pengelolaan hutan produksi lestari menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan audit. Dan yang ketiga, lembaga penilaian pengelolaan hutan produksi lestari menjamin bahwa auditor dan tenaga ahli berada pada tempat dan waktu yang sesuai. Dan kita membahas selanjutnya tentang hal yang perlu dilakukan untuk persiapan. Tidak luput dan tidak lupa pula bahwasannya yang kedua adalah logistik, di mana lembaga penilaian pengelolaan hutan lestari menyiapkan pendanaan dalam jumlah yang mencukupi. Yang kedua, lembaga penilaian pengelolaan hutan produksi lestari menyediakan kebutuhan administrasi dan peralatan kerja yang dibutuhkan. Adapun perencanaan penilaian selanjutnya yaitu rencana audit, di mana skema dari rencana audit ini ada 2 tahapan. Yang pertama adalah lembaga penilaian pengelolaan hutan produksi lestari menetapkan rencana audit yang menjamin pelaksanaan audit dalam memenuhi syarat sesuai dengan SNI ISO 19011/2012. Dan yang kedua adalah lembaga penilai pengelolaan hutan produksi lestari menyampaikan pemberitahuan kepada direktur untuk menerbitkan surat pemberitahuan audit tentang kinerja PHPL kepada kepala dinas dan kepala balai. Dan adapun setelah melakukan perencanaan, maka adanya namanya pelaksanaan penilaian. Dan pelaksanaan penilaian ini pun ada namanya audit tahap 1 dan audit tahap 2. Audit tahap 1 yaitu di mana tim audit melaksanakan audit tahap 1 sesuai dengan rencana audit yang telah ditetapkan dengan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama melakukan verifikasi dokumen, dan yang kedua mempelajari kondisi lapangan audit, yang ketiga melakukan diskusi
dengan audit untuk menentukan kesiapan audit tahap 2. Dan yang keempat, mengumpulkan informasi terkait lingkup pengelolaan hutan produksi lestari. Yang kelima, menentukan metodologi penelitian atau menentukan metodologi penilaian. Yang keenam, mengkaji lokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap 2 dan persetujuan audit mengenai rincian audit tahap 2. Dan di dalam audit tahap 2 ini ada pun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan adalah pertama koordinasi dengan instansi kehutanan, yang kedua adalah konsultasi publik, dan yang ketiga adanya pertemuan pembukaan, dan yang keempat verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Sedangkan yang keempat adalah adanya pertemuan penutup, dan yang terakhir yaitu observasi mengenai kegiatan penilaian kinerja. Tata cara pelaksanaan penilaian PHPL. Itu tata cara pelaksanaan penilaian PHPL mengacu pada standar SNI ISO 19011/2012 dan standar penilaian kinerja PHPL. Di dalam penilaian atau tata cara pelaksanaan penilaian PHPL ada yang namanya bobot verifier atau dibentuk berdasarkan tingkat kedekatan verifier tersebut terhadap pencapaian kinerja indikator. Lalu berdasarkan tingkat kedekatannya, status verifier dibedakan menjadi verifier dominan atau utama dan kodominan atau penunjang. Verifier dominan memiliki bobot nilainya yaitu 2. Sedangkan verifier kodominan memiliki bobot nilai dengan jumlah yaitu 1. Di dalam penentuan atau tata cara pelaksanaan penilaian PHPL ini ada pun namanya penentuan nilai kematangan bobot indikator, di mana nilai kematangan atau bobot indikator merupakan gambaran menyeluruh dari tingkat kematangan verifier penyusun indikator. Dan gradasi nilai kematangan atau bobot indikator ditetapkan menjadi 3 skala, di mana ada namanya nilai kematangan atau bobot 3 untuk pencapaian kinerja yang baik, dan nilai kematangan atau bobot 2 untuk pencapaian kinerja dengan kriteria sedang, dan yang ketiga adalah nilai kematangan dengan bobot 1 atau pencapaian kinerja dengan indikator buruk. Dan inilah merupakan tabel kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi lestari, di mana kriteria dan indikator penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari ini menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P68 Menhut 2/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor T38 Menhut 2/2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan HAP.
dapat dilihat ada yang namanya kriteria prasyarat, kriteria kesinambungan produksi, dan adapun syarat aspek ekologi dan aspek sosial. Dan materi selanjutnya yaitu penentuan nilai akhir kinerja, di mana nilai akhir diberikan dengan predikat yang berpedoman sebagai berikut. Yang pertama adalah predikat baik, di mana predikat baik ini dengan ketentuan nilai lebih dari 80% dari kemungkinan persen nilai total. Sedangkan predikat sedang dengan ketentuan nilai antara 60% sampai dengan 80% dari kemungkinan persen nilai total. Dan yang ketiga adalah predikat buruk, di mana predikat buruk ini dengan memiliki ketentuan nilainya kurang dari 60% dari kemungkinan persen nilai total. Audit sendiri akan dinyatakan lulus apabila nilai akhir kinerjanya sekurang-kurangnya itu berpredikat sedang. Selanjutnya yaitu mengenai sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari, di mana terdapat ada yang namanya penerbitan sertifikat, terus ada yang namanya hal-hal yang menyebabkan sertifikat itu dapat dibekukan, dan ada juga hal-hal yang menyebabkan sertifikat itu dicabut. Baik, penerbitan sertifikat, di mana sertifikat PHPL diberikan kepada audit yang memiliki nilai akhir kinerja dengan predikat sedang atau baik, dengan masa berlaku selama 5 tahun. Dan tadi hal-hal yang menyebabkan SPHPL dapat dibekukan apabila pemegang SPHPL tidak bersedia dilakukannya penilikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur. Dan adapun hal-hal yang menyebabkan SPHPL ini dapat dicabut jika pemegang SPHPL tetap tidak bersedia untuk dilakukannya penilikan setelah 3 bulan penetapan pembekuan sertifikat. Dan yang kedua adalah secara hukum terbukti melakukan pelanggaran seperti melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditetapkan. Adapun contoh gambar dari sertifikat PHPL adalah seperti yang saya tampilkan pada kali ini. Itulah penjelasan dari materi yang saya bahas. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.